PAN berada di kubu Prabowo karena ingin dianggap mendukung Pak Jokowi kan. Yes. Sementara Pak Jokowi juga punya kepentingan untuk meloloskan partai anaknya PSI. Yang konon kabarnya belolos ya. Ya, kalau misalnya PSI lolos, Siapa yang akan dikorbankan? siapa yang akan dikorban? Woi, berlian nih pertanyaannya. Keren. Apa rasanya pendukung PAN? Dia berjuang untuk anaknya Jokowi, sementara anak Jokowi yang lain justru mementalkan mereka dari Senayan. Itu kalau bahasa gue serasa mendukung tapi dinista. Serasa. Iya, itu kan sebuah angle yang baru ya, teman-teman ya. Kenapa kemudian PAN nggak berpikir ke sana gitu kan? Bahaya 4% ini dan cara mendukungnya. Iya, saya membela anaknya Pak Jokowi sebagai cawapres, sementara anak Pak Jokowi yang lain bersiap untuk menendang mereka dari Senayan. Lo walaupun bukan pendukung MU mas, di poin ini gue kagum sama lo. Oh iya dong. Iya. Cuman itu doang. Kesalahan lu kan memang nggak ada kecuali Ini ya, mendukung. podcast ini mau ngundang gue tuh jauh-jauh hari. Wah. Karena gue gampang telepon semua. Sama. Saya sudah dijadwalkan khusus. Lama. Oh, iya, Betul. Kita nggak serendahan itu ya. Tapi yang paling menarik Nggak dijawab. Nggak asing orangnya. Nggak asing orang. yang paling menarik itu bukan hanya PAN yang nggak lolos. Kalau Demokrat juga ikut nggak lolos. Waduh. Nggak kalau Nggak, hasil survei lo gimana hasil survei? kalau Masih jauh lah ada ya. Pak SBY, gue sih Nggak yakin ya. Dia tokoh yang cukup mampu membangun itu. Tapi Ya? kalau PAN ini kan bertubi-tubi cobaan. Yang pertama, tokoh sentralnya hilang, Pak Amin Rais. Kita mendirikan PAN Amin Rais. Marwahnya ya. Kemudian yang kedua, akar rumput Muhammadiyahnya ke Anies Baswedan, bukan ke Gibran. Jadi loncatan suara itu jangan-jangan dinikmati oleh partai lain, contoh Partai Umat, yang juga saya memang agak ragu juga akan sampai 4%, tetapi akan menikmati suara yang beralih dari PAN itu, dan mungkin itu akan menguntungkan Partai Umat dan lain-lain. Yang mungkin di daerah mereka akan memenuhi parliamentary threshold. Tapi kalau pendukungnya Anies itu gede banget, Partai Umat bukan akan lolos. Dapat ya potensi ya. Oke. Tapi ini masalah nih, kita bahas PAN itu kan lucu tuh ya. Di ujung tanduk dia, sementara Pak Jokowi yang dia bela ini punya kepentingan pasti ke anaknya. Pilih anak buah apa anak kandung. Yang satu nih kalau gagal kita bisa tidur di kamar. Yang satu lagi kalau gagal gitu. Maksud gue, pasti dia milih anaknya untuk lolos kan, dibandingkan yang ini. Oh, kasih tau jelas deh. Bapak yang waras akan lebih mementingkan anak ya, ketimbang anak buah, anak sendiri ketimbang anak buah. Yes. Of course. Ini tajam pendapatnya dan sekaligus sudah mulai menjudgment dan memframing nih. Bukan. Nah, coba tapi coba di sini ada yang kenal sama kader PAN nggak sih? Coba ditanya itu deh, kekhawatiran itu ada atau tidak? Atau nanti kita undang aja ya salah satu kader PAN ya. Iya, Bang Soleh Daulay itu sering tuh sekarang bela-bela Pak Zulhas. Ya itu dong, misalnya Uya yang diundang, Lula Kamal, gitu dong yang diundang. Iya. Kapan Lula Kamal? Terus Eko Patrio, siapa lagi tuh ya yang ada Desi Ranasari, Pasha Ungu, terus gitu. Oki Asokawati di situ kan? Oki bukan ya? Bukan ya? Oki di mana Oki? Nasdem kalau nggak salah. Nasdem ya. Oke. Lo bikin tuh jadi kolaborasi antara caleg PAN dengan BW. Lo akan disambut kalau jadi PAN cabe. jadi kalau PAN lolos ke Senayan, lo dianggap sebagai salah satu hero. Karena mengingatkan mereka soal suara ya. Iya. Padahal itu gue dapat bisikan dari Henry. Nanti Pak Ensat tetap hadir. Tapi Kaisang PSI sih susah menurut gue lolos juga. Kalau benar.